Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Rahimah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Small Claim Court di Pengadilan Agama. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Small Claim Court di Pengadilan Agama, kita harus lebih tahu dulu apa itu Small Claim Court. Small Claim Court adalah mekanisme peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan biasa untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Nah, Pengadilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri yang menyelenggarakan peradilan agama untuk hukum dan keadilan. Pengadilan agama ini merupakan salah satu pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas menyelesaikan, memeriksa perselisihan pada tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, mawaris, wasiat, hibah, dan wakaf. Nah, menurut ketentuan pasal 2 ayat 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah. Yang dimaksud dengan sederhana dalam proses peradilan adalah prosedur peradilan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang dimaksud dengan kata cepat dalam asas peradilan adalah berarti waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat itu berarti segera, tidak banyak prosedurnya, tidak banyak tahapan. Dan maksud dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batas waktu selama 6 bulan. Dan yang dimaksud dengan biaya rendah, dalam hal ini berarti tidak ada biaya lain yang diperlukan kecuali benar-benar diperlukan untuk penyelesaian sengketa. Nah, prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan proses peradilan yang cepat, adil, dan biaya rendah. Tidak diperlukan pemeriksaan dan prosedur yang mendetail dan dapat menyebabkan proses hingga bertahun-tahun, bahkan terkadang harus diteruskan oleh ahli waris pencari dari keadilan tersebut. Nah, makna dan tujuan asas peradilan yang merupakan asas sederhana, cepat, dan biaya murah dengan mengutamakan kecepatan dan biaya prosedur yang murah bukan berarti pemeriksaan perkara itu dilakukan secara berbelit-belit tanpa ketelitian dan kecermatan. Namun, pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya rendah ini itu memiliki nilai intrinsik keadilan. Apapun fungsi pelayanannya, hakim harus benar-benar mewujudkan dirinya sebagai pejabat yang berbakti demi penegakan hukum. Apalagi, hakim yang bertugas di lingkungan peradilan agama harus lebih mulia dan lebih banyak mempelajari predikat agama. Nah, selanjutnya, kebijaksanaan hukum peradilan gugatan kecil pada peradilan agama itu bersifat permanen, karena akan digunakan sebagai dasar hukum gugatan sederhana yang bertujuan untuk mengurangi beban pokok perkara. Selanjutnya yakni Small Claim Court juga diartikan sebagai pengadilan rakyat. Mengapa kok bisa diartikan sebagai pengadilan rakyat? Atau bisa juga disebut dengan pengadilan konsiliasi bagi orang yang sangat membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang sederhana. Menurut Black Law Dictionary, Small Claim Court berarti pengadilan yang secara informal dan cepat mengadili klaim yang meminta ganti rugi di bawah jumlah uang tertentu. Klaim kami untuk menagih rekening kecil atau utang juga disebut pengadilan utang kecil, pengadilan perdamaian. Nah, Small Claim Court itu memiliki beberapa sifat, antara lain
Informal, yang dimaksud dengan informal yaitu dapat berarti suatu mekanisme di luar mekanisme peradilan umum. Terus yang kedua, dilakukan secara cepat dan efisien. Yang ketiga, yakni tuntutan ganti rugi dengan jumlah uang tertentu. Nah, di samping itu pula, semua claim court itu juga memiliki pendekatan dan falsafah yang ditemukan dalam pengadilan kecil. Adalah yang pertama, tanggung jawab utama pengadilan atau pengadilan kecil, atau dalam hal ini pengadilan adalah untuk melaksanakan keadilan. Yang kedua, setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan penegakan supremasi hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Yang ketiga, meningkatkan akses dan aksesibilitas terhadap keadilan oleh masyarakat. Selanjutnya, menjaga kualitas peradilan dan proses peradilan. Selanjutnya, yakni memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan dengan menjadikan mereka sebagai pemangku kepentingan pengadilan gugatan kecil. Selanjutnya, berusaha menghindari perselisihan dan mendorong pengurangan terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila materi yang saya sampaikan atau materi yang saya buat terdapat kesalahan atau kecacatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya memohon koreksinya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan saya juga begitu, maka dari itu saya memohon koreksinya. Dan untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan melalui room YouTube 3 pertanyaan dulu. Nanti untuk selanjutnya bisa ditambahkan ketika waktu diskusi nanti waktunya masih lebih, atau bisa di-chat di grup kelas atau bisa chat pribadi ke saya. 3 dulu. Dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.